Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini bertiga ingin mempresentasikan kasus Pulau Malember untuk ujian tengah semester Hukum Benda Jaminan kelas A. Saya sendiri Kartika Karlani dengan NIM 027, teman saya Anggi Rahma 028, dan Galvin Julio dengan NIM 225. Pertama-tama ingin membacakan posisi kasus. Pada pertengahan Juni 2020 lalu, ada berita yang mengungkapkan mengenai jual beli Pulau Malember. Pulau Malember merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat. Kepulauan ini memiliki 14 pulau, salah satu pulau terbesar yaitu Pulau Saboyang. Kepulauan ini berada di Selat Makassar, di antara dua provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Pulau Malember berjarak sekitar 144 km atau 90 mil laut, kurang lebih 10 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Barat, Mamuju. Kasus jual beli Pulau Malember ini terkait dengan Bupati Panajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud. By the way, Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur adalah salah satu kawasan ibu kota negara yang baru. Situs berita online detik.com melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kelanjutan kasus jual beli pulau ini. Tito menyatakan pihak yang membeli harus baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Ternyata pembeli belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau, yaitu pemerintahan daerah setempat. Posisi saat ini seperti itu, artinya baru berkomunikasi transaksi dengan Bezitar, bukan Egenar, ujar mantan Kapolri tersebut. Baik, kemudian siapa sih yang dimaksud Tito Karnavian dengan Bezitter dalam kasus jual beli Pulau Malamber tersebut? Yang pertama, yang dimaksud dengan Bezitter dalam kasus ini ialah penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Mereka mempunyai hak bezit atau hak menguasai lantaran sudah tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Kemudian yang kedua, sedangkan Egener dalam hal tersebut ialah pemerintah daerah setempat yang mempunyai hak agendom. Hak agendom ini ialah hak untuk memiliki pulau tersebut secara hukum. Jadi sudah pada tahu ya perbedaannya. Selanjutnya, bezit. Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah punyanya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Istilah bezit sebenarnya diambil alih dari buku ketiga, titel kedua, bagian pertama, Burjik Wetboek Belanda. Ada pernyataan dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan secara bebas oleh Freida. Yang dimaksud dengan bezit ialah keadaan memegang atau menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah benda itu adalah miliknya sendiri. Berdasarkan kasus yang sudah kita baca, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan mengenai hak bezit dalam kasus jual beli Pulau Melambar. Apa sih hak bezit tersebut? Baik, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang hak bezit. Jadi hak bezit sendiri ialah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529 sampai 569 KUH Perdata, yang mana dalam pasal tersebut berisi kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Dan menurut pasal 537 KUH Perdata tentang benda yang tidak boleh berisi, benda-benda yang tidak ada dalam peredaran perdata dan hak-hak pengabdian tanah seperti jalan dan sungai. Berarti di sini penduduk pulau disebut sebagai Bezitar karena memiliki hak menguasai atas tanah tersebut lantaran sudah tinggal lama bertahun-tahun. Nah, menurut kalian dari macam Bezitar ini termasuk Bezitar buruk apa baik sih? Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan apa itu bersiter baik dan bersiter buruk. Bersiter baik yaitu apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan terdapat di dalamnya. Dan bezit yang beritikat buruk yaitu si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya berdasarkan pasal 532 KUH Perdata. Nah, penduduk Pulau Mulambe termasuk bezit yang beritikat buruk karena penduduk pulau mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Iya, saya juga setuju nih dengan pendapat dan pernyataan dari Galvin tadi.
Akan tetapi nih, dalam kasus ini kan pembeli pulau malah bernegosiasi dan bertransaksi dengan beziternya. Harusnya kan kepada Egener terlebih dahulu kan, atau pemilik tanah setelah itu baru kepada beziternya. Egener dalam hal tersebut ialah pemerintah daerah setempat yang mempunyai hak agendum. Dan memang itu tanah pemerintah daerah yang harusnya tidak boleh dijual untuk menjadi milik pribadi saja. Tapi pembeli tetap harus menerapkan prinsip konservasi. Karena itu, bagi pemilik lahan di suatu pulau, mereka wajib membangun ruang terbuka hijau atau area konservasi di pulau tersebut yang luasnya 51% dari total luas pulau. Pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat pembelian pulau. Nah, kita juga harus mengenal bahwa untuk lahan atau tanah dikenal dengan adanya hak eigendom, yaitu memiliki hak bezit, yang dimana pulau itu dikuasai oleh penduduk sebanyak 5 kepala keluarga. Kemudian dari kasus tersebut juga ternyata tanah tersebut belum ada sertifikat dokumen kepemilikan, maka dianggap kepemilikannya adalah milik negara, provinsi, kabupaten Mamuju. Nah iya, maka dari itu nih, tindakan yang dilakukan oleh penduduk pulau atau beziter ini bisa dibilang salah nggak sih? Walaupun mereka sudah tinggal di wilayah tersebut, menjaga dan mata pencahariannya dari situ, tapi kan tetap aja harus bermusyawarah dengan Pemda setempat terkait jual beli pulau tersebut. Nah, memang ketika bermusyawarah pun pembeli juga harus membahas tentang izin lokasi, karena diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dimana jika akan dilakukan secara menetap, wajib memiliki izin lokasi. Nah, izin lokasi ini memang sangat penting sekali, sedangkan jika lewat beziter rasanya masih belum tepat. Dan seharusnya si pembeli ini harus berkomunikasi dari keduanya, baik dengan engineer maupun dengan visitornya. Dengan adanya musyawarah dan mencapai kesepakatan, mungkin nantinya si visitor dapat mendapatkan uang kompensasi atau bahkan nanti mereka menjadi pekerja apabila pulau tersebut dijadikan hak guna usaha. Dan kepada pembeli juga ia mendapatkan sertifikat dan izin lokasi secara sah dan pasti karena sudah mengikuti prosedur pembelian dengan engineer. Iya benar, tapi nih kalau dari tindakan beziternya ini kan salah. Jadi tuh ada sanksinya nggak sih? Kalau misal dari kasus ini nih, kan baru transaksi aja ya, entah berapa-berapanya kita nggak tahu. Dan lihat dari berbagai artikel lain juga kasus ini belum selesai, masih diinvestigasi atau dalam penyelidikan oleh Polres setempat. Jika kita melihat dari sisi perdata, mungkin si babysitter-nya mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum dalam pasal 549 KUH Perdata. Semisal nanti dituntut di pengadilan, ia harus mengembalikan kepada yang berhak. Nah, kalau gitu kan misalnya dia langsung mau mengembalikan transaksi yang sebelumnya yang udah dia pegang, berarti kan masalah langsung clear atau selesai ya dari pasal perdatanya. Tapi jika si babysitter tetap tidak mau mengembalikan transaksi atau menyerahkan tanahnya, dia dapat dikenakan atau dituntut secara pidana nggak sih? Karena kan dapat kita lihat nih pada pasal 385 KUH Pidana membahas tentang pasal-pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah. Warga, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta juga bisa menjadi pihak yang dirugikan karena haknya sebagai pemilik tanah yang sah telah direbut kuasanya oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Nah, yang saya tangkap secara singkatnya, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Yang mana dalam hal ini bisa saja masuk dalam pidana apabila si beziternya tidak mau mengembalikan kerugian si pembeli. Berdasarkan penjelasan dari beberapa teman kami dan saya sendiri, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Pulau Melambai itu tidak boleh diperjualbelikan menjadi hak milik pribadi karena eh, Pulau Melambai itu merupakan pulau yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Jadi pemerintah Kabupaten Mamuju itu hanya bisa memberikan eh, hak guna usahanya kepada si pembeli asal
ada kepentingan yang bisa menguntungkan pemerintah dan warga negara Indonesia. Dan kita juga bisa lihat dari hak bezit atau kedudukan berkuasa ialah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529 sampai 569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam aturan hukum tersebut tanah tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi, tapi bisa dimiliki secara warga tersebut mempergunakan untuk Konservasi gitu kali ya. ya bisa seperti itu. Demikian Bisa. kesimpulan dari saya. Apakah teman eh, teman-teman ada yang menambahkan? Mungkin udah jelas kali ya, di sini memang baziternya dinyatakan buruk karena dia main transaksi gitu aja sama pembeli tersebut, dan pembeli tersebut juga salahnya karena nggak nanya dulu terkait tentang pembelian yang secara sah yang seharusnya dilakukan oleh dia dengan pemerintahan daerah gitu aja sih. Lebih ke kurang negosiasi juga ya. Ya Iya benar. benar. Oke, sekian dari kami dalam menyelesaikan kasus Pulau Malember ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.